Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh. Di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Firdaus. Saya akan menyampaikan orasi singkat yang bertema Bangga Berbahasa dan Bersastra Indonesia di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk menyambut dan menyemarakkan Bulan Bahasa. Ketika generasi muda tidak lagi bangga berbahasa Indonesia, di banyak momen sikap bangga berbahasa Indonesia kian menipis. Bahkan tidak jarang generasi muda yang lebih mengutamakan bahasa asing dalam percakapannya sehari-hari. Ada kesan generasi muda yang berbahasa asing lebih keren daripada yang berbahasa Indonesia. Belum lagi banjirnya nama-nama gedung, tempat wisata, kafe, dan objek keramaian lainnya yang berbahasa asing. Seperti yang ada dalam lirik lagu Ibu Pertiwi, kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Apakah ini penyebab Ibu Pertiwi bersusah hati? Karena generasi muda zaman sekarang enggan menggunakan bahasa Indonesia lagi. Apakah ini balasan dari generasi muda untuk para pejuang bangsa yang mati-matian mempertahankan bahasa Indonesia? Seolah-olah kita hidup di negara asing, bukan lagi di negeri sendiri, sang bumi Pertiwi. Bangga berbahasa Indonesia itu berarti generasi muda ikut memperkuat jati diri bangsa. Berbahasa Indonesia berarti memperkokoh jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap Indonesia. Bahasa Indonesia pun menjadi simbol dan ciri terkuat NKRI yang tersebar di 34 provinsi di Nusantara. Karena bahasa Indonesia harus diakui adalah alat komunikasi utama antar individu, antar kelompok, dan antar masyarakat dalam berbagai konteks kehidupan. Sudah selayaknya jika generasi bangsa Indonesia merasa bangga memiliki bahasa Indonesia sebagai salah satu kekayaan nasional yang tak ternilai harganya. Sungguh patut bila bangsa ini juga merasa bangga terhadap generasi muda di masa adaptasi kebiasaan baru yang dengan sadar telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tugas kita sebagai generasi penerus untuk mempertahankan warisan para leluhur sebagai sarana peneguh identitas bangsa. Dalam mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia itu, kita dituntut untuk ikut memperkaya dan memperluas penggunaannya secara baik di berbagai bidang kehidupan. Mulailah dengan memilih bahasa yang sama, bukan bahasa yang berbeda. Saatnya kita bangga berbahasa dan bersastra Indonesia.